tokoh pembaharu Islam di Mesir. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dari sang ayah yang bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Sehingga pada usianya yang ke-12 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian, pada usia ke-13 tahun, beliau dibawa ke Tonto untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid Al-Hamdi ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini, Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Kemudian, ketika Muhammad Abduh berusia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865 Masehi, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Tetapi ini tidak berlangsung lama karena sang ayahnya Muhammad Abduh, tidak setuju dengan langkah yang diambil Muhammad Abduh. Ayahnya kemudian memerintahkan Muhammad Abduh untuk segera kembali ke Tonto dan belajar di sana. Segeralah beliau kembali ke Tonto. Akan tetapi, di perjalanan, beliau mampir dulu di Irak untuk bertemu pamannya yang bernama Darwis Khodir. Beliau adalah seorang ulama sufi dari tarekat Syadziliyah, dan Syekh Darwis ini yang telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasisme Muhammad Abduh. Setelah dirasa cukup, Muhammad Abduh belajar tasawuf kepada pamannya. Kemudian Muhammad Abduh melakukan perjalanan ke Tonto. Akan tetapi Muhammad Abduh hanya belajar selama 6 bulan, sehingga pada tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo, Mesir untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh belajar di Mesir, kemudian Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Pada tahun 1877 sampai 1882 Masehi, Muhammad Abduh diasingkan ke Beirut, Lebanon karena dituduh terlibat gerakan politik dan ingin menggulingkan Khadafi Taufik. Dalam penghasilan itu, beliau bekerja sebagai guru dan penulis. Beliau mampu menyelesaikan karya fenomenalnya yaitu Risalah Al-Tauhid dan Al-Islam wal Nasraniyah ma'al Ilmi Al-Madaniyah. Setelah masa pengasingan selesai, Muhammad Abduh kembali lagi ke Mesir. Kemudian beliau menjadi pemrat atau pimpinan redaksi dari surat kabar Al-Waqi'i Al-Misriyah. Kemudian pada tahun 1882 ia bergabung dengan Urabi Pasha untuk melakukan gerakan politik menentang keadilan negara. Karena sikapnya yang demikian, beliau diasingkan ke Prancis. Beliau bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani. Di sana beliau bersama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu gurunya, guru dari Muhammad Abduh, menerbitkan majalah yang bernama Al-Wuratul Wustoh. Setelah dari penghasilan di Prancis, Muhammad Abduh kembali lagi ke Mesir. Dan pada tahun 1892 Masehi, beliau membentuk organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyati Al-Islamiyah. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Beliau juga membentuk majelis administrasi wakaf dan memperbaiki perangkat masjid.